Bayangin kalian lagi buka GoFood, pesen nasi goreng spesial, pas kalian lacak, wah drivernya udah dipanggang. Itu semua berkat SIG, Sistem Informasi Geografis. Tanpa kalian sadari, tiap hari itu kita pakai SIG loh. Mulai dari Google Maps, Spotify Nearby Concert, sampai BMKG ngepost kota yang akan banjir nih. Jadi, SIG itu apa sih? SIG adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyajikan data yang memiliki referensi geografis atau informasi spasial. Nah, SIG bisa jalan karena ada 5 komponen utama. Agar mudah diingat, kita singkat menjadi HSDBM. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hardware. Contohnya seperti komputer, laptop, smartphone, drone, sampai satelit di luar angkasa. Fungsinya untuk menangkap, menyimpan, dan memproses data secara fisik. Yang kedua yaitu software, berupa program pengolah data seperti ArcGIS, QGIS, dan Google Earth. Fungsinya untuk mengolah data menjadi peta interaktif dan analisis. Yang ketiga, data. Ada 2 jenis data, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial merupakan bentuk lokasinya, seperti jalan, sungai, ataupun batas kota. Sedangkan data atribut merupakan keterangannya, seperti nama jalan, jumlah penduduk, ataupun tingkat kemacetan. Fungsi dari 2 jenis data tersebut yaitu untuk menyediakan informasi dasar yang akan dianalisis. Yang keempat, ada brainware atau sumber daya manusia. Iya, kamu. Atau contohnya seperti lembaga perencana kota yang mengoperasikan sistem ini. Fungsinya untuk menginterpretasi hasil analisis dan mengambil keputusan. Terakhir, ada M, yaitu metode, berupa aturan dan langkah-langkah kerja agar hasil yang didapat akurat dan dapat dipercaya. Fungsi dari metode ini untuk memastikan proses sistem informasi geografis valid, efisien, dan sesuai standar. Nah, dari kelima komponen ini, itu harus wajib ada semua. Diibaratkan seperti tim sepak bola, kalau kurang satu pemain, nggak akan jalan. Sekarang, kita akan membahas jenis-jenis yang ada di dalam data, karena data ini merupakan jantungnya sistem informasi geografis. Nah, data spasial itu sendiri merupakan data yang menunjukkan bentuk dan lokasi. Adapun 2 model data. Yang pertama, data vektor, yang menggambarkan titik, garis, dan poligon di suatu wilayah. Yang kedua yaitu ada data raster, merupakan berupa sel-sel kecil seperti piksel dari foto, yaitu contohnya pada citra satelit atau peta topografi. Nah, berikut merupakan contoh perbedaan gambar data vektor dan data raster pada titik, garis, maupun poligon. Nah, setelah melihat gambar tersebut, sangat mudah dipahami, bukan? Lalu, buat apa sih sistem informasi geografis itu? Berikut 5 kegunaan utama dari sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu pemetaan. Sistem informasi geografis digunakan untuk membuat peta tematik atau peta khusus yang fokus ke satu tema. Contohnya pada peta rawan banjir, peta rawan longsor, dan peta sebaran sekolah. Bayangin, tanpa SIG,
bikin peta ini butuh berbulan-bulan untuk jalan kaki. Dengan sistem informasi geografis, cukup klik saja. Yang kedua, ada analisis keruangan. Sistem informasi geografis membantu mencari lokasi terbaik berdasarkan data. Misalnya, di mana akan kita buka cabang Indomaret supaya ramai? Sistem informasi geografis akan menganalisis jarak ke sekolah, jumlah penduduk, lalu lintas, dan kompetitor. Ketiga, perencanaan wilayah. Sistem informasi geografis dipakai untuk merancang tata ruang kota dari nol. Contohnya, membuat rute jalan tol, membuat lokasi bandara, atau membangun perumahan subsidi yang bebas banjir. Pemerintah juga pakai sistem informasi geografis biar nggak salah bangun. Kegunaan yang keempat yaitu pengelolaan bencana. Saat terjadi bencana, sistem informasi geografis menjadi penyelamat nyawa kita. Contohnya, membuat rute evakuasi tercepat, menghitung titik pengungsian dan kebutuhan logistik, serta memantau sebaran api menggunakan drone. Nah, itu alasan kenapa BMKG dan BNPB memakai sistem informasi geografis setiap hari. Terakhir, digunakan untuk pemantauan lingkungan. Sistem informasi geografis seperti mata elang buat jaga bumi. Contohnya, untuk membandingkan hutan yang terdampak deforestasi, memantau pencemaran sungai dari limbah pabrik, serta mendeteksi illegal logging di Taman Nasional agar pelaku langsung ketahuan. Tanpa sistem informasi geografis, kita nggak bakal tahu bumi rusak secepat ini. Intinya, dari kegunaan sistem informasi geografis ini, membantu kita mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan berbasis data, dari urusan sehari-hari sampai menyelamatkan nyawa dan bumi. Selanjutnya, contoh aplikasi nyata yang kalian pakai setiap hari. Yang pertama yaitu Google Maps. Google Maps dapat memberikan rute tercepat kamu dan menghindari macet. Selanjutnya ada peta Jakarta di petabencana.id. Untuk warga melapor bencana banjir yang langsung menjadi peta real time. Selanjutnya ada BMKG untuk melihat peta cuaca, gempa, maupun peringatan dini. Terakhir, Kementerian ATR atau BPN untuk dapat melihat peta sertifikat berupa digital. Sebagai penutup, sistem informasi geografis bukan sekadar gambar peta statis di buku pelajaran. SIG merupakan teknologi cerdas berbasis data keruangan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Yang lebih menggembirakan lagi, SIG merupakan salah satu bidang teknologi yang akan terus berkembang pesat di Indonesia dan dunia. Bahkan, dalam 5-10 tahun ke depan, negara kita membutuhkan puluhan ribu tenaga ahli, yaitu di bidang analisis sistem informasi geografis, urban planner berbasis data, spesialis pemetaan bencana, data spatial sciences, dan pengembangan smart city. Profesi-profesi ini bukan hanya sangat dibutuhkan, tetapi juga menawarkan penghasilan yang sangat menjanjikan, mulai dari 12 juta rupiah per bulan untuk fresh graduate hingga 40 juta rupiah atau lebih bagi yang sudah berpengalaman. Jadi, siapa tahu beberapa tahun lagi justru kalian yang sedang menonton video ini akan merencanakan atau merancang sistem informasi geografis untuk membuat kota-kota di Indonesia benar-benar bebas dari bencana banjir atau bencana yang lainnya, dan akan membantu petani di desa meningkatkan hasil panen berkali-kali lipat, ataupun akan membangun kota-kota cerdas baru di ibu kota Nusantara. Semua itu dimulai dari pemahaman dasar yang kalian dapatkan hari ini. Maka dari itu,
Teruslah semangat belajar geografi, teruslah penasaran dengan teknologi, dan percayalah, kalian adalah generasi yang akan membawa Indonesia melangkah lebih maju dengan peta yang lebih pintar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar. Salam geografi.